Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Hermansyah. Di video kali ini, aku akan menceritakan kisah seorang anak yang mempunyai saudara hantu. Oke, bagi kalian yang belum subscribe channelku, klik subscribe ya. Terima kasih. Di sebuah keluarga yang harmonis, tinggallah seorang ibu dan satu anak perempuan yang sangat cantik dan lucu. Ibu itu bernama Lia dan anaknya bernama Lala yang masih berumur 6 tahun. Mereka hanya tinggal berdua saja, dikarenakan suaminya telah meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Sebenarnya, Lala mempunyai kakak perempuan, tetapi kakaknya juga meninggal dunia bersama ayahnya dalam kecelakaan mobil tersebut. Dalam kejadian tersebut, Lia sangat merasa sedih dan terpukul atas kehilangan suami dan anaknya yang bernama Lulu. Tetapi, seiring berjalannya waktu, Lia harus tetap semangat dan bangkit dari rasa dukanya. Ia bersyukur masih ada anaknya Lala yang masih bersamanya. Hari itu, Lala sedang bermain ayunan di belakang taman rumahnya. Ia sangat merasa kesepian semenjak kakaknya meninggal. Dan ia tidak ada lagi teman untuk bermain dan bercanda. Disitulah ibunya menemaninya untuk bermain agar Lala tidak merasa kesepian. Rasa bahagia terpancar di raut wajah mereka. Apapun akan dilakukan Lia untuk anaknya Lala agar tidak merasa sedih dan kesepian. Semenjak kepergian kakaknya Lulu, si Lala suka menyendiri dan tidak ingin bermain bersama teman-temannya. Ia masih tidak percaya kakaknya pergi begitu cepat meninggalkannya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ayah dan kakaknya telah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Malam pun tiba. Suasana di rumah sunyi, sepi, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Setiap malamnya, mereka selalu bersedih. Biasanya, suasana rumah sangat ramai. Canda tawa anak-anak menghiasi malam. Tetapi, sekarang semuanya berubah begitu cepat. Lia akan selalu berusaha untuk membangun suasana, agar anaknya tidak terus-terusan merasa terpuruk. Lia terus menghibur Lala dan menemaninya, agar tidak merasa kesepian. Malam sudah begitu larut. Waktunya Lala untuk tidur. Ibunya pun meninggalkan Lala dan segera tidur. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Tiba-tiba Lala mendengar suara seperti ada yang memanggilnya. Lala, Lala, dengan nada yang pelan. Lala pun terbangun dari tidurnya dan sangat terkejut ada arwah di hadapannya. Lala pun ingin berteriak, tetapi dihentikan oleh arwah itu dan dijelaskan bahwa arwah itu adalah kakaknya. Lala pun menangis karena tidak menyangka ada kakaknya di hadapannya. Wajah seram arwah itu tertutupi oleh pengaruhnya agar Lala tidak merasa takut dan melihat wajah jelas kakaknya. Kakaknya sangat rindu dan ingin mengajak Lala bermain, dan mereka pun bermain di sepanjang malam dengan gembiranya. Lala sangat merasa senang bahwa kakaknya telah kembali dan Lala tidak merasa sedih dan terpuruk lagi. Pagi pun tiba. Ibunya pun membangunkan Lala untuk sarapan dan berangkat sekolah. Wajah Lala sangat ceria dan gembira, tidak seperti biasanya. Lia pun merasa aneh dengan sikap Lala, karena tidak biasanya Lala seceria dan segembira itu. Dalam benaknya, Lia sangat bahagia, karena Lala sudah tidak sedih dan terpuruk lagi. Tetapi, Lia juga merasa curiga dan aneh, karena begitu cepatnya, sikap Lala berubah. Lala juga tidak mau ditemankan lagi untuk bermain ayunan di taman belakang rumahnya. Terkadang, Lala tertawa sendiri dalam kamar. Dan akhir-akhir ini sikap Lala sangat berubah. Ibunya khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan dan takut terganggu psikisnya. Kecurigaan Lia semakin besar, karena akhir-akhir ini Lia mendengar Lala selalu tertawa dan bermain di kamar setiap pukul 12 malam. Lia pun semakin cemas dengan keadaan Lala. Lia pun menghampiri kamar Lala untuk melihat apa yang telah terjadi dengan Lala. Lia pun mengetuk-ngetuk pintu kamar Lala sembari memanggilnya. Ketawa Lala semakin kuat dan Lia sangat khawatir. Tetapi setelah itu Lala tidak lagi tertawa dan diam tanpa suara. Dari situ Lia semakin khawatir kepada Lala dan berusaha agar pintu kamar Lala terbuka. Berbagai cara Lia lakukan untuk membuka pintu kamar Lala karena pintunya terkunci. Akhirnya, Lia berusaha mendobrak pintunya
dan akhirnya terbuka. Setelah itu, pintu kamarnya terbuka. Betapa terkejutnya Lia melihat sosok yang menyeramkan bersama anaknya. Sontak Lia lalu teriak dan berusaha untuk menyelamatkan Lala. Dan dari situ juga Lala tidak mempedulikan ibunya, dikarenakan Lala telah terpengaruh oleh arwah kakaknya. Arwah itu lalu menyuruh Lala untuk keluar dari jendela kamarnya dan menuju keluar dari kamarnya. Dan kebetulan kamar Lala berada di atas, jadi arwah itu ingin menyuruh Lala untuk melompat dari atas agar Lala mati dan ikut bersama arwah kakaknya. Lia pun bergegas menuju keluar dari jendela kamar Lala untuk menyelamatkan anaknya. Ia tidak mau Lala terpengaruh dan melompat. Lia lalu menarik tangan Lala, tapi Lala tidak terpengaruh dan ingin melompat dari atas untuk mengikuti arwah kakaknya itu. Lia terus berusaha menarik badan Lala dan menyelamatkan nyawa putri satu-satunya itu agar tidak terpengaruh oleh arwah itu. Lia menarik sekuat-kuatnya badan Lala dan mengucapkan Allahu Akbar. Dan dari situlah Lala pun terlepas dari pengaruh arwah itu dan arwah itu terpental. Lia langsung memeluk Lala sekuat-kuatnya dan menangis. Ia takut kehilangan putri satu-satunya itu. Setelah itu, Lala pun menjelaskan ke ibunya bahwa arwah itu adalah kakaknya Lulu. Lia pun terkejut dan tidak menyangka bahwa itu adalah arwah anaknya. Arwah itu pun lalu mendekati mereka berdua dengan tatapan yang lembut dan menangis. Derayan air mata pun bercucuran dari mereka. Mereka ingin memeluk Lulu, tetapi tidak bisa. Alasan Lulu ingin agar adiknya mati yaitu ia sangat rindu dan ingin selalu bersama adiknya. Karena semasa hidupnya mereka berdua tidak pernah berpisah, kemana-mana selalu bersama. Lia pun lalu berbicara kepada Lulu bahwa itu semua tidak akan mungkin terjadi karena kita sudah beda alam. Biarkan Lala dan Mama tenang di sini dan Lulu juga tenang dan bahagia di alam sana. Lulu pun akhirnya meninggalkan mereka dan tidak pernah mengganggu Lala lagi. Lala pun sangat sedih karena ia sudah tidak akan bisa bersama kakaknya. Paginya, Lia ingin mengajak Lala untuk berziarah ke makam ayah dan kakaknya, Lulu. Mereka pun bergegas untuk pergi ke pemakaman. Mereka pun mendoakan ayahnya dan Lulu agar tenang dan bahagia di alam sana. Linang air mata membasahi pipi mereka. Rasa rindu yang begitu dalam tidak dapat dibendung. Tetapi mereka harus mengikhlaskan semuanya, karena semua ini sudah menjadi takdir dari Yang Maha Kuasa untuk keluarganya. Lia dan Lala pun selalu mendoakan mereka agar mereka selalu bahagia di alam sana. Mereka pun lalu pulang. Dengan kejadian tersebut, kehidupan mereka menjadi lebih baik dan Lala juga sudah mulai ceria seperti hari-hari biasanya.